ayat 17. Ayat 17. Jalan nasa siulaon manang dihata, manang dipampahenan, sa luhut na ima marhiti-hiti kon ni Tuhan Yesus uhut mabdok mauliati itu debata ama marhiti-hiti ibadah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Lakukanlah semuanya sambil mengucap syukur. Selamat pagi buat kita semuanya. Kita wajib juga perlu mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kita sehat, napas kita wangi, karena kita berada di lingkungan yang segar dan semuanya sejuk. Dan tidak ada saya lihat yang cemberut, semua dalam keadaan ceria. Walaupun tadi pagi barangkali ada yang tidak tidur semalaman sampai tadi pagi ya. Ada yang tergesa-gesa, ada yang tergopoh-gopoh sehingga tinggal segala sesuatu. Banyak yang tinggal. Saya pun tinggal. Saya mau kirim jemaat tinggal. Acara pun 10 halaman, 10 lembar lagi tinggal ini. Tapi mudah-mudahan untuk besok sore kita bisa kebaktian dalam bahasa Indonesia. Dan sebenarnya kita lakukan besok. Nah, dalam hal ini kita lihat ya, ada antara perkataan dan perbuatan. Semuanya itu kita ucapkan dalam nama Yesus. Sering orang perkataannya bertentangan dengan perbuatannya. Itu sering. Kadang ada orang yang kalau omongannya itu bagus sekali, nasihatnya bagus sekali. Akhirnya karena bagus ucapannya itu, teman yang ngomong sama dia, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Memang lidah tak bertulang. Sering gitu. Perkataannya enak-enak. Ada juga orang perkataannya tidak bagus, kita dengar keras, kasar, tapi hatinya baik sekali. Perbuatannya baik, perkataannya kasar. Pernah suatu ketika ada seorang ibu, ada anaknya masih duduk di SMP. Karena anaknya ini begitu cerdas sehingga ada pemilih mengasih celana yang bagus sama dia, dikasih jeans. Tapi si anak tidak suka itu celana jeans. Waktu ada pemilihnya dari kampung, pemilih itu minta, sama aku lah itu celanamu itu bagus, nanti kan mamamu bisa beli sama kau yang lebih bagus lagi. Oh ya nggak apa-apa, bawa aja. Dikasih itu celana jeans ke pemilih yang datang dari kampung. Tapi sesudah ketahuan sama mamanya itu bahwa jeans yang bagus itu dikasih sama orang lain, mamanya bersungut-sungut. Ambil, pulang kau sekarang, jemput itu celana, harus kau jemput. Disuruh anak jemput. Anak itu pun pergi. Bayangkanlah kalau dari Medan pergi ke kampung untuk menjemput celana jeans yang dipakai, diberikan ke pemilih. Tapi sesudah anak itu pergi naik bis, mama ini pun menangis. Gimana kalau anak itu sesat, dia belum pernah ke kampung, bagaimana ini. Nah, itulah perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Sering terjadi seperti itu. Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Makanya ditekankan di sini, apapun yang mau kita lakukan, katakanlah itu, lakukanlah itu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, supaya perkataan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita mengingat Kidung Jemaat nomor 450, Kidung Jemaat 450, ini pun lupa saya bawanya lagi, sehingga mudah-mudahan tidak salah. Kalau ada yang hafal, bagus juga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Apalagi sambungannya itu, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan mengucap syukur. Dalam susah maupun senang. Jadi kalau ada misalnya tadi dibanguni, apalagi anak-anak, adik-adik dibanguni, ayo cepat-cepat bangun, kita pergi ke puncak, biar kita nanti berenang di sana. Sesudah di sini senang kan? Kalau tadi pagi nggak mau, nggak usah ikut, nggak mau bangun gitu. Tapi Tuhan mengatakan, apapun yang terjadi kita harus mengucap syukur dalam susah dan senang. Nah, kadang sering kita itu bisa dalam suatu hal kesulitan membedakan berkat atau kutuk.
bagaimana kita harus mengucap syukur atau menggerutu. Ada kisah nyata, tapi ini terjadi di Tiongkok. Benar apa tidak? Kalau kata orang itu kisah nyata. Apanya misalnya kejadiannya? Ada seorang orang miskin mempunyai seekor kuda dan seorang anak. Kudanya itu sangat bagus sekali karena dimandikan, disisirin poninya itu. Tahu poni ya? Manusia pun mencontoh poni kuda. Yang punya poni itu sebenarnya kuda, tapi manusia udah mencontoh kuda untuk buat sisiran poni. Nah, karena bagusnya kuda itu sehingga orang lain mau membelinya dengan harga yang mahal. Si bapak ini tidak mau, walaupun dia miskin, harga kuda itu udah begitu mahal, tetap tidak mau. Pada suatu ketika kuda itu hilang, syukurin, udah ditawar mahal-mahal, tidak mau katanya. Tapi si bapak ini tenang, dia mengucap syukur. Syukur juga hilang kudanya. Ulang lagi bukan, sudah aneh ini si bapak, udah hilang kudanya, tapi masih mengucap syukur. Kemudian beberapa hari berikutnya kuda itu kembali dan membawa 5 ekor lagi kuda yang lain, kuda liar dibawa ke kampung. Akhirnya jadi kaya raya bapak itu, yang dari 1 kudanya menjadi 6. Akhirnya tetangga pada berisik, gimana ya, apa dibuat ucapan syukur, udah dapat 5 ekor kuda. Tapi si bapak itu tidak kuat. Memang saya dapat kuda, waktu hilang pun saya mengucap syukur. Waktu kuda saya udah menjadi 6 juga mengucap syukur. Dalam susah dan senang dia mengucap syukur. Akhirnya si bapak ini melatih kuda itu supaya jinak dan disuruh anaknya naik kuda, ditunggang itu kudanya. Akhirnya waktu anaknya ini melatih kuda ini ditunggangin, jatuh anaknya itu, patah kakinya. Syukurin, dapat 5 kuda tidak mau mengucap syukur. Sekarang tahu rasakan anaknya udah patah kakinya, gitu-gitu orang. Dia tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ini pelajaran buat kami. Walaupun udah patah itu kaki anaknya. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu terjadi perang. Semua anak muda harus ikut berperang. Dan si anak itu pun harus ikut. Tapi kalian dilihat oleh pejabat atau pemerintah setempat, kakinya sudah patah. Oh, tidak usah dia ikut berperang, kakinya udah patah. Syukur anak saya patah kakinya sehingga tidak ikut dia berperang. Akhirnya sesudah anak muda dan bapak-bapak dari kampung itu pergi berperang, meninggal semuanya, mati semuanya. Akhirnya si bapak ini, syukurlah kaki anakku itu patah sehingga dia tidak ikut berperang dan hidup kembali. Ibu-ibu yang lain pun, bapak itu kok selalu muncul ya, yang tadinya kita anggap kemalangan, sial, tapi menjadi syukur. Jadi yang saya maksud di situ supaya kita tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, hidup kita susah atau senang, kita mengucap syukur. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya Raja Daud. Raja Daud itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dia salah dia tidak pernah membantah. Daud, adalah di kerajaanmu ini ada orang miskin, mempunyai seekor ternak, selalu diurusnya itu ternaknya itu, diasuh supaya gemuk. Tapi ada orang kaya, orang kuat, diambil itu ternak yang seekor itu, karena ada tamunya, disembelih lagi. Kalau ada berbuat seperti itu di kerajaan ini, hukum mati buat dia, hukum mati buat dia. Akhirnya apa yang dibilang itu Nabi itu, kaulah itu orangnya. Waduh, aku udah berdosa. Terus diakuinya, aku udah berdosa sama si Batseba. Tahu si Batseba siapa ya? Akhirnya dia mengakui apapun diperbuat oleh Raja Daud, selalu diakuinya kalau benar dia berbuat. Dan dia mohon maaf kepada Tuhan, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itu makanya banyak orang membuat nama anaknya Raja Daud. Kalau nama Lazarus, jarang orang bernama si Lazarus. Kalau David banyak. Jadi kita lihat di situ bahwa kita diajak oleh firman Tuhan pada saat ini supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada lagi orang tidak mau mengucap syukur, malah tawar menawar. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Jan Jim Holland. Holland itu seorang orang kaya dari Australia. Dia pengusaha besar. Waktu dia naik pesawat, kapalnya itu oleh-oleh
selamatkanlah saya Tuhan. Nanti kalau saya udah sampai di darat dengan selamat, akan saya buat ucapan syukur, saya akan potong sapi saya. Karena banyak ternaknya sapi. Akhirnya sesudah dilihat mau dekat, udah mau sampai tujuan, janganlah sapi Tuhan ya, ambillah. Ditawarnya lagi, ambillah katanya. Akhirnya sudah mendarat dengan mulus, kalau aku tidak mau buat ucapan syukur itu gimana ya Tuhan katanya. Saya tidak mau katanya, karena dia udah selamat. Ada orang seperti itu. Waktu dia susah, dia meminta kepada Tuhan supaya dia diselamatkan, supaya dia dibantu oleh Tuhan. Tapi sesudah selamat, lupa daratan, panas hari, lupa kacang akan kulitnya. Itu yang terjadi, sering seperti itu terjadi. Itu disebut dengan janji Holland. Itu terjadi di Australia. Kemudian ada kita lihat lagi, kesusahan itu atau hal yang tidak kita senang itu membawa dampak yang baik, seperti Nommensen. Nommensen itu rasul orang Batak itu menjadi rasul karena dia jatuh waktu naik kuda, kakinya patah. Akhirnya buat nazar, dia buat ikrar, Tuhan kalau sembuh kakiku ini, aku akan bekerja di ladangmu. Ternyata benar, sembuh kakinya. Makanya dia jadi misionaris atau penginjil ke tanah Batak. Itu cerita hidup daripada Nommensen. Jadi banyak orang-orang karena ada teguran, ada kesusahan dan lain sebagainya membawa berkat yang baik buat dia. Masih banyak lagi hal-hal yang lain. Ada lagi misalnya orang kalau memberikan ucapan syukur itu maunya tahu orang, padahal dalam Alkitab sudah diajarkan yang diberikan oleh tangan kanan jangan tahu tangan kiri. Dia paling senang memberikan ke gereja karena di warta jemaat itu tik-tik tajalo do hamalakeong sian siadui sekian juta atau gini dia dengar dia. Tapi kalau orang lain ada seperti itu tidak mau dimasukin ke persembahan itu, tidak perlu diumumkan, diam-diam dimasukkan ke persembahan. Ada seperti itu. Jadi ayat ini mengajak saya dan Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kita memberikan syukur kepada Tuhan, bagaimana mengucap syukur. Boleh dengan nyanyian, kalau kita baca di ayat 16 itu, boleh dengan nyanyian, boleh dengan pujian, boleh dengan memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang susah, dan lain banyak hal. Dalam segala hal kita bisa melakukan ucapan syukur. Ini pun hari ini kita datang ke sini melakukan ucapan syukur. Nah, kalau kita menikmati dalam 3 hari ini syukur daripada Tuhan, apakah minggu depan kita mengucapkan syukur? Bagaimana kita memberikan syukur tahun depan atau minggu depan? Kalau firman Tuhan mengajak kita setiap saat kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, bukan soal besarnya, bukan hanya dalam materi, bisa aja dalam perbuatan kita berbuat mengucap syukur. Kita ucapkanlah syukur. Jadi kalau kita misalnya selalu berbuat baik, soalnya hidup seperti tidak berubah. Gimana hidup ini ya? Udah kerja keras, kerja dari pagi sampai petang, tetap juga miskin. Berdoalah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Pasti ada yang lebih miskin dari kita. Kita berikan apa yang terbaik. Kalau tidak bisa materi, kita beri dorongan dan lain sebagainya. Kita perlu kerja cerdas, bukan kerja keras. Yang paling perlu kita itu kerja cerdas. Kalau saya masih tinggal di kampung, saya bilang itu kerja cerdaslah aku bekerja. Kemana? Kayak mana? Ya kayak mana? Ya kamu buat sawah, padi tiap tahun sepanjang dari neneknya turun temurun sampai dia tetap menanam padi di tanahnya yang sedikit itu. Padahal kalau hanya padi ditanam di situ hasilnya tidak seberapa. Kalau dapat pun 200 kali yang padi kali 50.000 itu pendapatan setahun. Padahal kalau dia olah itu, dia buat ternak, dia olah itu, kadang dibuat tanaman palawija selama setahun itu, atau dibuat kolam atau tambak ikan, bisa cerdas. Dan tidak perlu kita selalu memporsir kerja keras, tapi kerja cerdas. Saya kurang tahu, mungkin Bapak Ibu ada tahu yang dikatakan oleh siapa sekarang Ketua Golkar itu, Bahlil ya, Bahlil. Dia katanya bisa kaya. Pernah wawancara dengan MD. Jadi waktu dikatakan
Tahu nggak kenapa saya bisa kaya katanya? Ada katanya advocate. Jadi dengan modal 4 juta rupiah ditanamkan melalui HP-nya itu, melalui online, itu dalam 1 jam udah berbunga sekitar 180.000. Seminggu udah sebulan udah ratusan juta sampai miliar, udah kaya raya. Akhirnya kenapa tidak kamu ajarkan seperti itu? Katanya karena dia ketua Golkar, dia kan menteri lagi kali. Nah, apa dia bilang? Kalau saya buat seperti itu, siapa lagi petani? Siapa lagi petambak ikan? Dari mana kita makan beras, makan nasi? Kalau semua jadi kaya raya karena menggunakan HP secara online. Entah betul apa bagaimana metodenya itu, tapi pada saat itu langsung ditelepon dari BII dia supaya itu di stop wawancaranya itu. Katanya bongkar rahasia itu. Katanya melebihi multi level, bisa apa? Dan dia mengakui dia kaya gara-gara itu. Tapi saya tidak sampai pikiran saya ke sana. Buka apa enggak, udah gaptek, hidupkan HP aja susah. Ini susah saya hidupkan HP tadi. Tapi Bahlil itu bisa mengikuti seperti itu. Kaya raya dia. Dia pun tetap mengucap syukur. Jadi kalau mau kaya, tanya Fatahim bagaimana sejarahnya supaya bisa kaya gitu. Kita belajar, nggak apa-apa. Itu perlunya. Gimana supaya bisa kaya? Siapa tahu bisa kita contoh. Bagaimana supaya pintar matematik? Tanya saya. Sedikit. Karena kita saling mengisi, saling urung rembuk. Tanya itu ketua kita. Bagaimana itu orang matematik jadi kerja di Kumham. Datang lagi itu kerja di Kemkes. Saya pun kadang ditanya orang matematik itu kan, iya. Malah kalau saya orang matematik dulu, gimana kamu itu hitung dulu aja, menghitung, tapi nggak ada duitnya. Apa boleh buat kita syukuri. Gini-gini pun hidup pas-pasan udah lumayan daripada saya bayangkan saya di kampung waktu saya kerja sawah seharian kita macul hasilnya tidak seberapa dan lain sebagainya. Udah syukurlah bisa sampai ke puncaknya ini, bisa sampai Depok. Ke Parapat aja pun tidak pernah saya datang, lewat jembatan Porsi aja udah syukur. Datang ke kota saya sudah tambah ke SMA ke Medan, saya sudah tambah perguruan tinggi baru datang ke Jakarta. Jadi saya itu ketinggalan zaman saya, tapi gitu pun saya syukurin juga, mengucap syukur. Apa yang kita terima berkat daripada Tuhan, kita syukuri. Bagaimanapun hidup kita jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti melimpahkan anugerah dan berkatnya buat kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami berkat dan memberikan pola pikir yang baik supaya kami mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi kepada kami, susah dan senang, kami harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami mohon berkat Tuhan melalui ucapan syukur kami, Tuhan memberkati kami dengan berkat yang berkelebihan. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan memberikan sukacita kepada kami masing-masing. Terpuji Kau ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjut mah Abang Hotang Munailan. Oke, itu ucapan syukur kita di tangi di bata. Telah puji batu Tuhan tambah ite nomor 700